Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya Priyanto Zamasi. Teman-teman, ini sangat disayangkan sekali. Kenapa yang namanya pelarangan ibadah itu terus saja terjadi di Indonesia? Padahal kita masih ingat ya bagaimana pidato yang disampaikan oleh Pak Joko Widodo di tanggal 17 Januari 2023 yang lalu, di mana beliau mengatakan bahwa peribadatan itu dijamin oleh konstitusi dan kepala-kepala daerah, bahkan siapapun juga jangan main-main soal ini. Tapi saudara lihat enggak, justru setelah pidato itu, sekali lagi, justru setelah pidatonya Pak Joko Widodo di tanggal 17 Januari 2023 itu, makin banyak malah terjadi yang namanya pelarangan ibadah. Bahkan salah satunya yang paling heboh itu adalah seorang ketua RT yang di Rajabasa ya, yang ada di Bandar Lampung ya, dengan beraninya melompati pagar yang memang sudah tertutup, digembok oleh para jemaat. Lalu kemudian dia masuk ke pekarangan orang tanpa izin dan masuk ke dalam ruangan yang dimana di situ sedang berlangsung yang namanya ibadah umat Kristen. Tapi dengan beraninya ketua RT ini membubarkan ibadah yang sedang berlangsung itu. Dan setelah kita mendengarkan, beliau ini hanya dijatuhi hukuman 3 bulan penjara saja. Ini benar-benar sudah nggak adil lagi. Padahal kalau kita masih mengingat bagaimana seorang yang hanya ya meminta suara atau volume adzan dikecilkan, itu 18 bulan penjara, ya 1,5 tahun. Kenapa kok bisa beda? Ini hanya minta suara, artinya permohonan, permintaan. Kalau diizinkan ya silakan, kalau enggak ya udah enggak apa-apa. Tapi si ketua RT yang langsung membubarkan ibadah yang sedang berlangsung ini hanya dipenjara, hanya dijatuhi hukuman 3 bulan penjara saja. Nah, saya pikir dengan ini kejadiannya, maka bukannya akan berkurang yang namanya pelarangan ibadah, tapi saya percaya itu makin akan terus terjadi ya, makin terus terjadi. Walaupun kita melihat banyak ya pidato-pidato dari Menteri Agama kita, tapi semuanya hanyalah pidato ya, jadi kenyataannya nggak ada tindakan. Dan kali ini saya akan bagikan kepada kita, saudara kita yang dari Nias mengalami hal yang sama. Mereka pun dilarang untuk beribadah. Kita akan lihat seperti yang saya lansir dari situs Minangkabau News dengan sebuah judul berita. Ini dia ya, saya akan tampilkan di sini ya. Heboh video dugaan aksi pelarangan beribadah umat beragama non-muslim di Banuaran. Ini respon pemerintah Padang ya. Kita akan lihat saja teman-temannya sebelum kita memberikan komentar kita tentunya. Potongan video dugaan aksi pelarangan beribadah umat beragama non-muslim di Banuaran, Kecamatan Lubuk Begalung, Padang pada Selasa 29 Agustus 2023 yang lalu beredar luas di tengah masyarakat. Potongan video tidak utuh itu direspon masyarakat sebagai aksi pelarangan beribadah umat beragama ya. Kepala Kantor Kesbangpol atau Kakan Kesbangpol Kota Padang yaitu Pak Tarmizi Ismail pada hari Kamis 31 Agustus 2023 meluruskan hal tersebut ya. Kita akan lihat bagaimana pelurusannya ya. Berdasarkan penelusuran di lapangan, permasalahan itu tidak berkaitan dengan pelarangan ibadah dan unsur suku, agama, ras dan antar golongan atau SARA, melainkan hanya masalah sosial masyarakat. Apakah benar seperti itu? Saya akan tampilkan terlebih dahulu video atau bagaimana kejadian ketika ada yang namanya percekcokan di sana. Kita akan lihat saja di sini teman-teman. Kita konfirmasi dulu. Nah, kami mau mengadakan ini. Dan kalian harus konfirmasi juga dengan RT RW di sini kegiatan itu. Karena mohon maaf ini beda. Mari kan kalau masalah ibadah ini seperti ibadah ini, nanti saya konfirmasikan panggil punya yang kontrakan. Begini tolong hentikan. Tapi kalau rumah yatim sendiri seperti ini, masuk aku rumahku. Ya memang betul juga suka. Saya cuma pecahkan kaca rumah saya. Bisa kan? Kalau dengan kenapa tadi mau pecah kaca? jangan untuk borok nanti. Borok nanti banyak jangan. Jangan kau Saya mau ibadah, bukan. borok kau nanti. Borok nanti.
Apa emang? Siapa yang bilang nggak boleh saya pegang? Siapa yang bilang nggak boleh? Borok kalian itu semua jadi. Sabar. Abang, ini. Tidak kerahkan masalah itu semua panuan ini tahu. Depannya masa panuan ini mampus kalian semua. Tahu? Yang buat gawat tenang-tenang tidur kita di sini, sampai di sini kita nahan-nahan. Makanya tadi Bapak cuma nyuruh kita di atas itu supaya mereka disuruh pulang ini. Oke, bagaimana? Kita udah lihat ya. Ya, saya pikir ya nggak ngerti lah mau bilang apa lagi. Yang jelas ada ya mereka yang memang mengganggu atau tidak mengizinkan atau melarang ya saudara-saudara kita yang dari Nias ini untuk beribadah di rumah tersebut. Kita akan coba bacakan saja ya, ini dia. Gesekan yang terjadi bukan konflik antar beragama, justru karena permasalahan sosial di lingkungan tersebut, ujar Tarmizi ya. Ditekankan Tarmizi, berdasarkan penelusuran di lapangan, kejadian di Banuaran itu hanya permasalahan antar tetangga. Pengontrak rumah yang merupakan jemaat Nasrani asal Nias yang menggunakan rumah tersebut sebagai tempat peribadatan ya. Peribadatan yang dihadiri hingga 40 orang jemaat pun menggunakan pengeras suara ya. Karena tetangga merasa terganggu, terjadi perselisihan seperti yang terlihat di potongan video yang beredar ya. Padahal sebenarnya hanya cekcok antar tetangga, tidak sampai kepada pengusiran dan pelarangan ibadah, beber Tarmizi. Cekcok antara tetangga yang berlangsung agak panas itu sempat ditengahi oleh pihak Forkopimca Lubuk Begalung. Lurah pun ikut melerai ketegangan tersebut. Oke, lanjut saja ya. Informasi yang diperoleh, pengontrak rumah yang merupakan jemaat Nasrani juga belum melapor ke RT dan RW bahwa rumah yang dikontraknya itu digunakan untuk tempat peribadatan, sebut Tarmizi. Dijelaskan Tarmizi, ada norma tidak tertulis yang perlu dipahami dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga tetangga yang berada di sebelah rumah yang dijadikan tempat peribadatan merasa terganggu ya. Hidup bertetangga dan perdampingan tentunya ada norma tidak tertulis yang tidak dipahami ketika peribadatan dilaksanakan, yaitu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung ya, mengedepankan ya selera di tengah masyarakat ya. Kedepan ia berharap agar persoalan tersebut tak terjadi lagi. Kedua pihak juga tidak lagi berseteru dan menyelesaikan persoalan dengan kepala dingin ya. Lanjut sampai selesai kita akan baca. Kita tentu tidak ingin kejadian ini terulang lagi dan dibenturkan dengan permasalahan dugaan ini. Apalagi Padang merupakan kota yang toleran di mana keharmonisan antar umat beragama itu terus kita jaga utuh hingga saat ini, kata Kakan Kesbangpol Padang itu. Pasca kejadian ini, Pemko Padang tetap melakukan pemantauan dengan melibatkan instansi terkait seperti Kejaksaan, TNI Polri, Kemenak, serta FKUB. Sisi lain, Tarmizi mengimbau kepada warga, terutama netizen, untuk tidak mengambil kesimpulan sepihak atas kejadian yang terjadi di Banuaran, serta ikut memviralkan potongan video yang tersebar di media sosial. Teman-teman, sedikit ya, saya mau sampaikan